Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan memasuki pertemuan kedua setelah mid semester. Setelah kemarin kita bahas tentang demokrasi secara umum, maka setelah demokrasi kita masuk ke dalam materi partai politik. Jika bicara kita masalah politik, itu tidak akan terlepas dari partai politik. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa demokrasi ini tidak selalu baik. Demokrasi itu bisa buruk, bisa baik juga. Itu tergantung kepada siapa pemilihnya. Jika pemilihnya intelektual, maka pimpinannya juga intelektual. Jika pemilihnya itu adalah rata-rata preman, maka pemimpinnya adalah preman. Jadi demokrasi itu mencerminkan pimpinan ini mencerminkan siapa masyarakatnya. Dan karena di Indonesia ini demokrasi masih berjalan dengan berkembang, maka yang terjadi adalah seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, bagaimana seorang pemilih pemula itu akan terbuai oleh janji-janji politik yang bahkan dinilai tidak masuk akal. Maka kita akan masuk ke dalam proses partai politik, di mana partai politik inilah yang menjadi jaminan atas kader-kader politiknya. Meskipun ada beberapa kasus yang out of record ini, kasus beberapa kader politik yang dinyatakan partainya itu sangat bagus, ternyata kadernya seperti ini. Itu adalah beberapa pengecualian, itu oknum. Maka pada pertemuan ini nanti akan saya bagikan juga tentang review dari partai politik dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Miriam Budiharjo dan Rod Hague Martin Harrop tentang cooperative government and politik. Ini akan bicara masalah politik lebih lanjut. Dalam 2 pertemuan ke depan kita akan memakai ulasan dari buku ini. Jika kita bicara masalah partai politik di Indonesia, menurut Miriam Budiharjo, partai politik ini terdiri atas 2 tipe. Yang pertama adalah partai massa. Yang kedua adalah partai ideologi. Partai massa ini adalah partai yang berdiri kepada massa yang paling banyak, atau secara sederhananya adalah partai nasionalis. Partai nasionalis atau partai yang berdiri tanpa mengambil suatu agama sebagai landasan mereka. Bukan berarti mereka ini tidak beragama, tapi dasar mereka ini menyatakan bahwa partai massa ini adalah partai netral dan partai berdiri atas nasionalisme. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Golkar, apalagi PDIP, dan partai-partai lainnya yang tidak menjadikan agama sebagai ataupun ideologi lah sebagai dasar mereka. Sedangkan kalau partai ideologi itu partai yang yang menjadikan ideologi itu sebagai dasar dari partai ini. Contohnya apa? PKS, P3, PKB, kalau dulu ada namanya PDS, Partai Damai Sejahtera untuk orang Kristen. Lebih banyak. Perkembangan partai politik di Indonesia ini sangat dinamis. Karena di setiap pemilu itu selalu ada partai baru dan partai-partai yang terdegradasi atau yang tidak memenuhi syarat untuk kembali bertarung di pemilu selanjutnya. Mungkin partai-partai besar ini kalau dulu Golkar ini sampai sekarang masih aktif karena memang kadernya sangat banyak. Ada juga yang partai baru yang langsung mencuat dulu seperti Demokrat
itu partai baru yang langsung menjadi pilihan dari masyarakat. Saat itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden saat mengusung Partai Demokrat. Jika kita berpatokan kepada konsep dari Hague and Harop, mereka menyatakan partai politik itu ada dua. Yang pertama itu adalah partai massa. Pengertiannya sama dengan yang dikatakan oleh Miriam Budiharjo, di mana partai ini berdiri atas suara terbanyak ataupun berdiri di tengah-tengah, agar yang tidak memiliki atau yang tidak merasa ideologinya terwakilkan masuk kepada dia. Sedangkan satu lagi itulah namanya partai elit. Partai elit ini partai yang dibentuk secara internal oleh orang-orang yang berkuasa. Contohnya seperti apa? Masih ingat tadi ceritanya yang Demokrat? Demokrat ini adalah partai yang baru namun sangat cepat untuk naiknya. Kenapa? Karena para panglima dan jenderal TNI ini mensupportnya, sehingga ini perkembangannya jadi luar biasa sekali. Kalau bicara masalah partai politik, kebetulan besok ini juga kita akan melakukan pilkada. Untuk Kota Pariaman, kita tidak melakukan pemilihan wali kota, namun kita melakukan pemilihan gubernur. Saya masih ingat, masih segar dalam ingatan saya, kalau Bapak Jenius Umar dan Pak Fakhrizal ini dulu maju dengan metode independen, bukan melalui partai politik. Jadi partai politik ini merasa dirasa oleh masyarakat itu kurang dipercayai lagi, sehingga kemarin ini juga sempat viral perkataan dari Bapak Yusuf Kala, di mana tidak adanya kepemimpinan yang menjadi panutan atau menjadi andalan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ini maksudnya bukan kepada pemimpin sekarang, tapi lebih kepada partai politik yang ideologinya agama Islam. Kenapa? Karena yang dihubungkan di sini adalah Habib Rizik, di mana Habib Rizik ini mampu untuk merangkul banyak orang meskipun dia bukan dari partai politik, sehingga ini disorot oleh Bapak Yusuf Kala, seakan-akan partai politik ini tidak mampu lagi untuk memenuhi dari kebutuhan masyarakat. Oke, kembali ke masalah pilkada kita. Meskipun sekarang Pak Fakhrizal dan Jenius ini maju dengan partai politik, namun dengan dulu dipilihnya jalur independen, ini menyatakan bahwa ada suatu jalan lagi selain menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk maju dalam pilkada di Indonesia. Sebenarnya ini merupakan salah satu alternatif di mana partai politik sekarang ini dirasa belum mampu untuk menjawab semua kebutuhan dari masyarakat, sehingga mereka mencari jalannya sendiri, memilih tokohnya sendiri yang merupakan di luar dari kader politik sendiri. Namun yang saya baca dari beritanya, meskipun maju dalam jalur independen, maju dalam jalur politik, saat independen tersebut ini ketua KPU-nya dan beserta beberapa jajaran itu diberhentikan. Nah, jadi itulah politik. Kalau dibilang politik itu kejam, iya, politik itu memang kejam. Tapi kalau dibilang politik itu bersahabat, betul juga, politik itu bersahabat. Yang pasti politik ini adalah cara bagaimana memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan tujuannya, untuk mengatur orang. Politik itu lebih kepada bagaimana untuk dapat mengatur orang lain.
Makanya dalam politik itu erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kalau dibilang politik ini nggak bagus, jangan salah dulu. Adik-adik di sini, politik itu merupakan hal yang wajib bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena saat kita melakukan pemilihan kepada seorang pemimpin, itu artinya kita mencarikan solusi terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jika kita tidak memilih atau memilih untuk golput, karena ada beberapa rekan kita yang menyatakan kalau demokrasi itu haram atau demokrasi ini nggak sesuai dengan Islami. Kalau dalam Islam kontemporer, kita agak keluar sedikit. Kalau Islam kontemporer, yang pasti adalah mudarat dalam tidak memilih itu lebih besar daripada mudarat memilih. Jika seandainya yang berkuasa nanti adalah orang yang tidak peduli dengan kita atau tidak yang benci dengan umat Islam, ini efeknya kepada kita. Itu kalau kita bicara secara Islam. Atau dalam pilkada besok ini ada janji politik yang diberikan oleh calon-calon gubernur dan wakil gubernur kita. Ada yang menjanjikan tentang majunya UMKM atau majunya perekonomian, ada yang menjanjikan majunya pendidikan, ada yang menjanjikan Sumbar ini sebagai sebagai daerah yang agamais. Banyak janjinya. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka kepada yang pendidikan. Namun itu kembali kepada personal masing-masing. Kenapa? Karena politik itu sifatnya bebas, tidak boleh memaksa. Dan saat kita bicara politik, maka politik itu ada namanya kawan, ada namanya lawan, dan tidak ada yang abadi. Mungkin adik-adik masih bisa lihat, kalau tidak ingat itu bisa lihat di Google. Prabowo, Jokowi, Megawati. Lihat track record mereka. Pemimpin bangsa ini, orang-orang besar di Indonesia ini dulu pernah menjadi teman, lalu menjadi lawan, lalu menjadi teman kembali. Itu sesuatu yang lumrah. Tapi bagi kita yang pengikutnya, terkadang mau tidak bakasapuan dia di rumah, mau berkelahi dia gara-gara menjagokan calonnya. Padahal setelah ini semua selesai, sebenarnya pertarungan selesai. Jadi tidak ada yang namanya musuh abadi ataupun teman abadi. Itu tergantung kepada kepentingan. Itu yang namanya politik. Di buku nanti di Bria Mudiarjo ini ada beberapa perkembangan partai politik, ada fungsi partai politik, ini banyak nanti. Silahkan dibaca. Nanti akan menjadi topik kita pada pertemuan selanjutnya. Dan harap diingat, setelah pertemuan selanjutnya tersebut akan ada satu kali pertemuan untuk kuis ketiga. Seperti janji yang pernah saya sampaikan, jika ada 3 terbaik ini mencapai nilai tertinggi di setiap kuis, maka nilainya akan dipastikan mendapat nilai A. Sekian saja. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan semangatnya untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.